Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita manusia ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin bahagia? Semua, siapapun ia, apapun profesinya, cita-cita utama adalah untuk meraih kebahagiaan. Namun, di antara kita, siapakah yang paham bagaimana mencapai kebahagiaan itu? Atau mungkin selama ini kita tidak tahu bagaimana meraih kebahagiaan itu, atau bahkan lebih parah lagi, kita mengira itu sesuatu yang membuat kita bahagia, ternyata malah membuat kita semakin sengsara di dunia ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kita petunjuk bagaimana hidup kita di dunia ini agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu bukan diukur pakai jabatan, bukan diukur pakai harta, apalagi kedudukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu hadir bersama Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu siapa orang yang paling kaya di muka bumi ini? Para sahabat sontak menjawab, mereka yang punya harta ya Rasulullah. Kemudian disampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat, "Laisal gina bi kathratil mal, walakinnal gina ginan nafas." Orang yang kaya itu bukan yang memiliki harta, bukan yang mempunyai setumpuk harta, tapi mereka yang mempunyai jiwa yang lapang. Ini kata kunci untuk meraih kehidupan yang bahagia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ternyata teman-teman sekalian, satu kata kunci di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam ayat ini. Apakah manusia mengira mereka akan enak, mereka akan begitu mudah mengucapkan kata-kata iman kepada Allah tanpa diuji? Sungguh dengan ujian itu Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang hanya sekedar pemanis lisan saja. Ketika kita mengetahui dan memahami konsep ini, maka kita akan mengetahui hakikat bahagia. Ternyata teman-teman sekalian, dengan kendaraan ridha lah kita bisa meraih kebahagiaan. Dan itu rahasia yang terselip di dalam hadis Nabi SAW. Laisal gina bi kathratil mal, walakinnal gina ginan nafas. Orang yang kaya itu bukanlah sejatinya yang memiliki harta, tapi mereka yang mempunyai jiwa yang luas, yang dimana di sana ada keridhaan. Dengan ridholah kita bisa bahagia di muka bumi ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ridha ini merupakan sifat dan karakter para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, karakter para kekasih Allah adalah radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka juga meridhai Allah. Inilah karakter dari para kekasih-kekasih Allah, dan ini ternyata yang menjadi rahasia untuk hidup bahagia di muka bumi ini. Orang yang tidak memiliki ridha, di dalam dadanya dia akan suntuk, dia akan murka dengan ketetapan Allah, bahkan walaupun dia memiliki harta dan dunia seisinya.
Tapi ketika dia tidak memiliki ridha di dalam hati, maka ketahuilah, orang yang seperti inilah adalah orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Dan Al-Quran sudah menyebutkan berbagai macam contoh orang-orang yang Allah berikan kelapangan harta, tapi sempit, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Qarun, ada Fir'aun yang justru Allah tenggelamkan dengan dunia. Semakin Allah buka kepada mereka pintu dunia, semakin sengsara mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ridha. Teman-teman sekalian, ridha secara bahasa, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menerima atau legowo, menerima dengan senang hati setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama kita al-arifin, mereka mendefinisikan ridha itu sebagai as-sururul qalbi bimurril qadha. Bahagia ketika menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat sulit. Karena ketetapan Allah kita tahu bersama teman-teman sekalian. Ada yang bersifat kenikmatan, ada juga yang bersifat ujian. Mungkin banyak di antara kita yang bisa selamat dari kenikmatan, tapi betapa banyak kita yang tidak bisa selamat dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketetapan yang tidak bisa kita terima, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan ridholah kita bisa menerima segala ketetapan Allah, dan orang yang memiliki ridha adalah orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya teman-teman sekalian, di dalam salah satu riwayat yang sangat masyhur, Rasulullah menyebutkan orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridha inilah kita bisa bahagia di muka bumi ini. Bahkan kalau kita lihat karakter dunia ini yang penuh dengan ujian, cobaan, maka tidak ada kata kunci lain selain kita ridha dengan ketetapan Allah agar kita bahagia di dunia ini. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, penjara bagi orang-orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa Rasulullah menyebutkan begitu? Ingin mempersiapkan kita bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, bukan tempat yang abadi dan kekal. Maka sepatutnya kita tidak terlalu bergelimang, bahkan tidak terlalu hanyut dengan kehidupan dunia. Dunia hanyalah sementara, bahkan dia hanya tempat persinggahan bagi kita, agar kita bisa sadar bahwa tujuan kita, kehidupan yang kekal dan abadi, adalah kehidupan akhirat. Maka selayaknya bagi kita mempersiapkan bekal di dunia ini, ya, termasuk menghadapi segala cobaan di dunia dengan sikap ridha. Teman-teman sekalian, suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu di antara murid dari Rabi'atul Adawiyah. Siapa Rabi'atul Adawiyah? Seorang sufiyah, ya, seorang ahli hati yang terkenal di zamannya. Dan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama ahli hadis, ternyata beliau berguru kepada para sufi. Suatu ketika beliau mendatangi Rabi'ah yang sedang duduk, disebutkan dalam riwayat itu sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Datang Sufyan Ats-Tsauri, kemudian meminta doa kepada Rabi'ah dengan mengatakan, Allahumma ridha anni. Wahai Rabi'ah, wahai guruku, tolong aminkan doaku, yaitu semoga Allah meridhai saya. Apa kata gurunya? Rabi'atul Adawiyah menyindir beliau, Sufyan Ats-Tsauri. Ya Sufyan, ama tastahi minallah an tas'alahu ridha wa anta anhu ghairu dhadin.
Kata Rabi'atul Adawiyah, wahai Sufyan Ats-Tsauri, tidakkah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu meminta agar Allah meridhoimu sedangkan kamu tidak pernah ridho dengan segala ketetapannya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri sembari mendengarkan nasihat sang guru? Seketika itu beliau mengucap astagfirullah. Beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kita terlalu pede meminta keridhaan kepada Allah sampai kita ridho dulu dengan segala ketetapan Allah. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita ketika kita sedang berada di pagi hari, selesai sholat subuh, dan juga ketika kita sedang berada di sore hari. Apa kata Rasulullah? Idza asbahta wa amsayta faqul raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa man qalaha faqad haqqan 'ala Allah an yurdihi atau kama qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang setiap pagi dan petang mengucapkan raditu billahi rabbah, saya ridha dengan Tuhanku Allah, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad sebagai rasul dan nabiku, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib baginya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti apa gambaran real dari hadis ini? Apakah hadis ini hanya berupa susunan huruf atau ada makna di balik huruf-huruf tersebut? Ada pesan tersirat yang ingin Rasulullah sampaikan kepada kita melalui doa yang diajarkan kepada kita. Ternyata setelah dikaji oleh para ulama kita, maka seorang mukmin tidak akan ridha sampai dia melewati proses ridha 3 ini, yaitu ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, dan ridha kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridha dengan segala ketetapan Allah, menerima segala keputusan dan takdir Allah yang baik maupun yang buruk kepada kita. Karena teman-teman sekalian, ketetapan Allah itu pasti baik kepada kita. Pasti baik kepada kita. Apapun itu, bahkan ketika kita menilai itu sebagai keburukan, bahkan ketika dia memberikan efek yang tidak baik kepada kita, ketahuilah itu sangat baik bagi kita. Wa an takrahu syai'an fa'asa ayyaja'alallahu khairan fihi khairan katsira. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa jadi yang kamu anggap itu sebagai buruk, itu ternyata sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak teman-teman sekalian orang yang tidak bisa membaca pesan-pesan cinta agar hamba tersebut bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia diuji dengan harta, kecuali dia diuji dengan kemalangan. Betapa banyak orang yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia diuji dengan kematian, setelah dia diuji dengan harta, kemiskinan, dan sebagainya. Makanya kata para ulama kita, al-musibatu allati tuqarribuna ila Allah khairun minan ni'amil lati tub'iduna 'anillah. Musibah-musibah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling baik bagi kita ketimbang nikmat yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu teman-teman sekalian, mari kita hujamkan di dalam dada kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada Islam sebagai agama kita, ridha dengan aturan-aturan Islam, ridha dengan perintah dan segala larangan yang telah diatur di dalam Islam, dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ridha mencintai keturunan Nabi SAW. Maka kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan predikat radhiyallahu anhu wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.